Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ansara ala nahji qaumi wa da'a ila syura'atil mustaqim ila yaumiddin wa sallam tasliman katsiran. Pemirsa Soma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini sampai detik kali ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita mengucapkan hamdalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Pemirsa Soma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam rahmatan lil alamin. Berbicara mengenai Islam rahmatan lil alamin, Islam adalah agama rahmatan lil alamin sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Di dalamnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Memahami Islam rahmatan lil alamin merupakan konsep dasar dalam agama Islam, bisa mengembalikan keindahan Islam yang kini meredup. Rahmat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Islam untuk dinikmati secara bersama-sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini tidak lain sebagai rahmat bagi alam. Dalam diri Nabi, Allah sudah menciptakan rahmat bukan bagi umat Islam semata-mata, melainkan juga bagi seluruh manusia, termasuk di dalamnya non-muslim. Islam rahmatan lil alamin mewujudkan kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat, rasa kedamaian dan rasa tentram sebagai rahmat bagi manusia di alam semesta. Islam rahmatan lil alamin seharusnya mampu diaplikasikan oleh penganut agama Islam itu sendiri, yang bisa membawakan rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya ada hewan, tumbuhan, apalagi kita sesama manusia. Islam sebagai rahmatan lil alamin sudah tertera dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bahwa alam semesta mendapatkan manfaat dari diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi orang beriman. Datangnya utusan Allah adalah sebuah rahmat yang nantinya akan membawa cahaya keimanan dan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Selain itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjadi penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran-ajaran yang telah disampaikan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan ajaran-ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Meskipun demikian, kasih sayang di sini bukan berarti dalam bentuk hal kemungkaran atau semua hal yang berkaitan dengan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti bertoleransi pada hal yang bisa merusak iman dan akidah. Rahmat yang diberikan berupa Islam termasuk segala dimensi kehidupan manusia. Allah telah mengutus Rasulnya Muhammad sebagai petunjuk kepada manusia.
agar manusia senantiasa berada di jalan yang benar. Beliau adalah penutup nabi-nabi dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan kaidah syariat serta mengajarkan kehidupan, mengingatkan manusia tentang fitrahnya sebagai seorang manusia, serta mengajarkan tatanan sosial dan cara hidup yang lengkap dan bisa menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan. Meskipun makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan tidak memiliki akal, tapi kita sebagai sesama manusia yang memiliki akal, kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap hewan dan tumbuhan. Ketika kita bertindak sewenang-wenang, maka hal yang tidak diinginkan manusia bisa terjadi kepada kita. Misalnya kita sering menebang pohon, menyakiti hewan. Ketika kita menebang pohon sembarangan dan tidak menyayangi apa yang ada di alam semesta, maka akan timbul sebuah bencana yang pada akhirnya bisa merugikan manusia sendiri. Islam menjaga bagaimana merawat lingkungan, menghargai hubungan antara manusia dengan alam. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minadz dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan di sini diartikan bahwa ketika kita bukan hanya tentang merusak lingkungan, tetapi ketika kita tidak menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, itu termasuk merusak alam. Ketika kita sewenang-wenang terhadap orang lain, itu juga merupakan merusak alam. Sudah sekitar 14 tahun lamanya Rasulullah teladan kita, Nabi Muhammad SAW meninggalkan kita. Dalam ayat Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa la arsalnaka ilaika rahmatan lil 'alamin." Disebutkan bahwa Nabi SAW diutus menjadi rahmatan lil 'alamin, artinya rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah adalah rahmat yang Tuhan hadiahkan untuk seluruh alam. Begitupun dengan ajaran yang beliau bawa, yang juga merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta, baik dia muslim maupun non-muslim, baik itu binatang yang hidup di darat, di laut, baik itu tumbuhan maupun benda mati. Kata rahmat itu memiliki banyak arti dalam Al-Quran ataupun pendapat para ulama. Tapi dalam pengertian umum, rahmat digunakan dalam pengertian kasih sayang, kelembutan, ataupun rasa kasihan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa bersumber dari manusia. Arti kata rahmat memiliki dua makna. Yang pertama, hidayah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, rahmat berupa segala sesuatu yang diangkat dari jenis al-dhabul istisal, atau rahmat diangkatnya penimpaan azab Allah Subhanahu wa taala secara langsung ketika kita masih di dunia. Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin memulai dakwahnya di Mekah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 4 tahun. Pada periode awal beliau menyebarkan ajaran Islam melalui orang terdekatnya, seperti istri beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau, atau yang sekarang kita kenal dengan as-sabiqun al-awwal. Kemudian setelah turun Quran surat Al-Hijr ayat 94, ada perintah untuk melaksanakan atau menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Baru kemudian Rasulullah berdakwah ke Madinah dan ke jazirah Arab, dan sampailah agama Islam sampai kepada kita. Perlu kita ketahui, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya dengan menggunakan kelembutan sebagai metode untuk merangkul orang-orang yang didakwahi.
Orang-orang yang membenci Islam atau bahkan ingin menghancurkan Islam beropini bahwa Rasul menyampaikan dakwahnya menyebarkan ajaran Islam menggunakan praktik-praktik kekerasan atau peperangan. Pendapat ini jelas dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam Al-Qur'an ada menerangkan bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Dalam Quran surat An-Nahl 125 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima 'adalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Di dalam Quran surat An-Nahl 125 dengan jelas Allah menerangkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan, mendakwahkan agama Islam secara damai. Perkembangan dakwah di Indonesia sudah merambah ke berbagai media dan metodenya pun sudah berbeda dengan metode klasik seperti metode dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh para pedagang Arab maupun para ulama saat awal penyebaran Islam di Nusantara. Awalnya para ulama yang menyebarkan ajaran Islam di Nusantara juga menggunakan metode yang Rasulullah SAW gunakan, yaitu dakwah bil hikmah, dakwah bil hikmah yang menyerukan Islam dengan kedamaian, cinta kasih, serta tidak menggunakan praktik kekerasan atau ujaran kebencian. Perkembangan teknologi digital sedikit banyak memberikan manfaat untuk kita yang hidup pada abad 21. Tidak menutup kemungkinan juga banyak kemadaratan yang bisa kita ambil. Manfaatnya ialah kita dengan mudah bisa mengakses segala informasi. Kita bisa mengakses ceramah dari berbagai media. Salah satu mudaratnya, karena banyaknya informasi yang tersebar di berbagai media sosial, tidak menutup kemungkinan banyak pula informasi yang keliru, hoax ataupun fitnah yang beredar. Melihat fenomena dakwah yang isinya mengkafirkan, membid'ahkan ataupun ujaran kebencian sampai praktik kekerasan yang merugikan orang lain, kita tidak boleh terlalu serius menanggapinya, apalagi tersulut emosi. Kita cari tahu dulu. Karena Islam tidak mendakwahkan dakwahnya seperti itu. Islam mengajarkan kedamaian. Sebenarnya tradisi yang mengatakan bahwa Islam mengajarkan dengan kekerasan itu tidak benar. Tradisi seperti itu sebenarnya sudah terjadi di era awal perkembangan Islam, tepatnya pada masa Khulafaur Rasyidin yang diwakili oleh kelompok Khawarij. Kelompok ini sangat berperan penting dalam menjerumuskan umat Islam pada perang saudara antar sesamanya. Mereka juga beranggapan bahwa orang-orang yang tidak sepaham, sependapat ataupun semazhab adalah halal darahnya. Perlu kita ketahui bahwa tujuan utama dakwah ialah menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin untuk mengembangkan amanah berdakwah. Sangat disayangkan jika para dai yang diberikan kelebihan dalam menjalankan teknologi digital tidak memanfaatkannya dengan cara yang baik. Berdakwah dengan bil hikmah atau menyampaikan dengan arif lagi bijaksana, dakwah dengan santun tapi tegas, sudah banyak contoh kebaikan yang Rasulullah SAW lakukan. Mengapa harus memilih metode kekerasan atau ujaran kebencian? Sudah sangat jelas bahwa dakwah dengan mencaci maki bukanlah dakwahnya orang Islam. Dakwahnya bukan dakwah orang Islam yang rahmatan lil alamin. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dakwah yang baik sesuai dicontohkan oleh Rasulullah teladan kita, yakni dakwah dengan rasa penuh kasih sayang dan senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah wataniyah. Sehingga orang-orang yang mendengarkan baik yang non-muslim terlebih muslim itu sendiri akan merasa aman dengan kehadirannya Islam sebagai agama kita. Islam ramah, itulah yang kita butuhkan di era dakwah 4.0 agar kehidupan yang dicita-citakan yakni kehidupan kedamaian akan terwujud. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang, agama yang mengajarkan akhlak mulia. Pemirsa Soma TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mendakwahkan Islam secara damai. Maaf bila ada salah perkataan atau perbuatan, jika ada salahnya datangnya dari saya pribadi, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.